In this unit, we will learn about simple present tense. What is simple present tense? The simple present tense is used to express permanent state and repeated actions and daily routines or habits. If we draw a timeline, we will have 3 points of time. First is past time, second is present time, and the third is future time. Jadi kalau kita gambar garis waktu, di situ akan ada 3 titik waktu. Yang pertama adalah past time, waktu lampau. Kemudian yang kedua adalah present time, waktu sekarang. Dan yang ketiga adalah future time, waktu yang akan datang. Nah, simple present tense tadi disebutkan adalah to express permanent state, untuk menyatakan keadaan yang permanen. Nah, ini bisa dilihat ya dari tanda-tanda silang di situ ya. Itu adalah sebuah keadaan atau sebuah aktivitas yang permanen. Maksudnya permanen itu karena dimulai pada waktu lampau dan masih berlangsung pada waktu sekarang dan mungkin masih akan berlangsung pada waktu yang akan datang. Jadi keadaan itu tetap berlangsung secara permanen baik waktu lampau, waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan permanent state. And the second, the simple present tense is used to express repeated actions and daily routines or habits. Yang kedua, simple present tense itu digunakan untuk mengungkapkan repeated action, kegiatan yang diulang-ulang, atau daily routines, rutinitas sehari-hari. Itu kan diulang-ulang, setiap hari dilakukan. Atau bisa juga habits, kebiasaan. Nah, repeated action, daily routines, dan habits ini juga dimulai pada waktu lampau dan masih berlangsung pada waktu sekarang dan masih akan berlangsung pada waktu yang akan datang. Jadi dia diulang-ulang gitu ya, diulang-ulang dan menjadi rutinitas atau kebiasaan dari waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan simple present tense. To understand the concept of simple present tense, let's have a look at the following examples. She works as the hairdresser. This is the example of simple present tense that expresses permanent state. Dia bekerja sebagai penata rambut. Ini adalah contoh kalimat simple present tense yang berfungsi untuk menyatakan permanent state, keadaan yang permanen. Ya, dia bekerja sebagai hairdresser. Itu suatu keadaan yang permanen. Pekerjaan dia memang sebagai hairdresser. And then she cuts hair and washes hair every day. Nah, ini contoh simple present tense yang digunakan untuk menyatakan daily routines and repeated action. Rutinitas sehari-hari dan kegiatan yang diulang-ulang. Dia memotong rambut dan mencuci rambut setiap hari. Nah, itu pekerjaannya.
rutinitas dia sehari-hari yang diulang-ulang dari waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah, ini contohnya. If we talk about simple present tense, we will have two types of sentences. The first is nominal sentence and then the second is verbal sentence. Secara garis besar ya, semua kalimat apapun termasuk kalimat simple present tense itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kalimat nominal, ada yang disebut dengan kalimat verbal. Apa itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah a sentence without a finite verb. Jadi kalimat yang di situ tidak ada kata kerjanya, kata kerja yang pasti tidak ada. Nah, kalau verbal sentence itu adalah kalimat a sentence with a finite verb, kalimat yang di dalamnya terdapatkan kata kerja. Jelas ya bedanya, nominal tanpa kata kerja, verbal dengan kata kerja. And here are the examples of nominal sentences. Look, there is no verbs in those sentences. We cannot find any verb. Kita tidak bisa menemukan kata kerja dalam kalimat nominal. But we find a noun. Tapi kita bisa menemukan noun, kata benda. Contohnya, I am a student. A student adalah kata benda. She is a nurse. Dia adalah seorang perawat. A nurse itu adalah kata benda. You are a manager. Kamu adalah seorang manager. A manager itu adalah noun atau kata benda. Dan yang terakhir, that is a book. Kata a book itu juga noun, kata benda. Nah, kemudian di situ kalian juga menemukan adjective. Kita tidak menemukan kata kerja, tapi kita menemukan adjective atau kata sifat. Contohnya di situ ada kata diligent, artinya rajin. Patient, sabar ya. Kemudian discipline, and then thick itu artinya tebal. Semuanya kata sifat. Dan yang terakhir, yang bisa kita temukan dalam kalimat nominal adalah adverb, kata keterangan. Nah, keterangan di sini bisa keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Contohnya at school, di sekolah, in the hospital, di rumah sakit, in the office, di kantor, on the table, di atas meja. Nah, ketika kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya, tapi ada noun, ada adjective, ada adverb, tanpa kata kerja, maka kalimat tersebut disebut dengan kalimat nominal. Pola kalimatnya adalah sebagai berikut. Nah, pola simple present tense dalam bentuk nominal sentence adalah sebagai berikut. Subject diikuti dengan to be, diikuti dengan noun atau adjective atau adverb. Nah, penggunaan to be ini sudah kita pelajari pada pelajaran yang lalu. Namun untuk mengingatkan, berikut ini silahkan dilihat dan diamati kembali bagaimana penggunaan to be disesuaikan dengan subjeknya. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, verbal sentence adalah kalimat yang di dalamnya terdapatkan kata kerja. Berikut contoh-contohnya. If you pay attention to all of the sentences there, you find that the sentences use verb one. Kalau kalian perhatikan, semua kalimat di atas tersebut menggunakan verb one.
Apa itu verb 1? Verb 1 adalah kata kerja bentuk pertama. Kenapa disebut dengan kata kerja bentuk pertama? Kata kerja bentuk pertama ini sama dengan kata kerja dasar atau base verb, ya, tanpa tambahan apapun di belakangnya. Nah, kalau kita lihat penggunaan verb 1 ini disesuaikan dengan subjeknya. Subjek apa saja yang menggunakan verb 1? Di situ ada I, kemudian ada they, we, you, dan the boys. Ingat, kata benda di belakangnya ada S-nya. Ini adalah salah satu ciri bahwa kata benda tersebut termasuk plural noun atau kata benda jamak. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. I, they, we, you dengan plural noun. Kata kerjanya menggunakan verb 1. Kata kerja bentuk pertama tanpa tambahan apapun di belakangnya. Seperti do, play, visit, help, swim. Tidak ada tambahan apapun di belakangnya. Jadi dia adalah verb 1, kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Nah, kemudian kamu lihat yang kata-kata yang berwarna hijau di situ. Itu adalah adverb of time, keterangan waktu. Semua keterangan waktunya menggunakan kata every di depannya, yang artinya adalah setiap. Jadi di situ ada every day, setiap hari, every Sunday, setiap hari Minggu, every afternoon, setiap sore, every Saturday, setiap hari Sabtu, ya. Jadi balik lagi kepada konsep dari simple present tense. Simple present tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang diulang-ulang, kebiasaan, menyatakan rutinitas, ya, sehingga makanya keterangan waktu yang digunakan adalah menggunakan kata every, setiap hari, setiap hari Minggu, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Jadi rutinitas, diulang-ulang, ya. Jelas ya dari sini? Nah, berikut silakan difahami beberapa tabel atau beberapa catatan di bawah ini dan di samping kalimat ini supaya kalian lebih paham dan lebih jelas lagi. Dan berikut ini adalah contoh verbal sentence dengan subjek yang berbeda dari yang tadi. Kamu lihat subjeknya di situ adalah he, she, kemudian ada the book, kemudian ada the teacher. Nah, kamu lihat di situ ketika subjeknya adalah he, she, atau the book yang diganti dengan it tadi ya, kemudian the teacher, itu ada perubahan di dalam kata kerjanya. Ada apa di situ? Di situ ada tambahan s atau es. Ya, jadi untuk pola yang kedua verbal sentence sesudah subjek kita bisa menggunakan verb 1 ditambah dengan s atau es dengan syarat subjeknya itu tertentu. Misalnya he, she, it atau singular noun. Nah, singular noun seperti yang sudah kita singgung di slide tadi bahwa singular noun ini adalah kata benda tunggal. Ditandai di belakang kata benda tersebut tidak ada tambahan apapun. Seperti kata the teacher, itu tunggal. Tapi kalau the teachers itu jamak atau plural.
Untuk tambahan S atau ES, itu ada ketentuannya. Nah, silahkan kamu pelajari dan kamu amati beberapa contoh di bawah ini, ketentuan-ketentuan di samping ini. Ending in CH, SH, SS, X, O, at, IS. Jika kata kerja tersebut diakhiri dengan huruf CH, SH, SS, X, atau O, maka kamu tambahkan ES di belakangnya. Silakan diperhatikan di situ contoh-contohnya. Ada watch menjadi watches, wash menjadi washes, fix menjadi fixes, pass menjadi passes, go menjadi goes, dan sebagainya. And then the next, ending in consonant plus Y. Maksudnya, apabila kata kerja tersebut diakhiri dengan konsonan, kemudian diikuti dengan huruf Y, maka ketentuannya adalah change Y to I and then plus S, IS. Rubah dulu Y-nya menjadi I, baru kemudian ditambah dengan ES atau IS. Contoh misalnya study gitu ya. Ada huruf konsonan diikuti dengan huruf Y, maka Y-nya diganti I dulu baru ditambah dengan ES. Fly menjadi flies, cry menjadi cries, dan seterusnya. Nah, selain ketentuan di atas, dua ketentuan tadi ya, maka mungkin kamu cukup menambahkan S saja di belakangnya, tanpa E. Jadi cukup S saja tanpa ES. Selain adverb of time yang telah disebutkan di atas, simple present tense juga seringkali menggunakan frequency adverb. Frequency adverb di sini adalah keterangan yang digunakan untuk menyatakan frekuensi atau keseringan, seperti always artinya selalu, usually artinya biasanya, sometimes artinya kadang-kadang, seldom jarang, often sering, never tidak pernah, dan beberapa frequency adverb yang lainnya. Nah, ketika kita menggunakan frequency adverb dalam kalimat simple present tense, maka pola kalimatnya sesudah subjek kita ikuti dengan frequency adverb dan baru kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama dengan tambahan S atau ES atau tanpa tambahan apapun di belakangnya. Nah, konsep penambahan S atau ES kembali lagi kepada konsep sebelumnya, kita sesuaikan dengan subjeknya. And please have a look at the following examples. I usually do my homework in the afternoon. Nah, di situ sesudah I diikuti dengan kata usually, baru kemudian diikuti dengan kata kerja do.
tanpa tambahan S atau ES. Kenapa? Karena subjeknya adalah I. Contoh yang kedua, she always comes on time to school. Sesudah kata she ada kata always. Kemudian diikuti dengan comes yang ada tambahan S di situ. Kenapa? Karena subjeknya adalah she. Kemudian yang ketiga contohnya, Budi never brings dictionary to the English class. Budi tidak pernah membawa kamus ke kelas bahasa Inggris. Nah, di situ sesudah Budi ada never, kemudian diikuti dengan brings dengan tambahan S. Kenapa? Karena subjeknya adalah Budi.